Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Hendro Saputra, NIM 204201964. Saya dari kelas 5H PGMI, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah pembelajaran tematik. Baik, yang pertama saya akan membahas pengertian tematik. Ada banyak pengertian dari tematik, tetapi saya akan mengambil menurut Teraka Joni dalam Trianto 2009.281 yang mengartikan pembelajaran tematik sebagai suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Lampiran Permendiknas nomor 67 2013.232 pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen dalam RPP. Yang pertama, komponen dalam RPP yaitu KI. KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan kompetensi utama yang kemudian dijabarkan dalam beberapa aspek, diantaranya aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh siswa di setiap jenjang dan mata pelajaran. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti pada kurikulum 2013 adalah kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik setiap tingkat kelas. Kompetensi inti tidak diajarkan langsung dalam proses pembelajaran, melainkan setiap mata pelajaran harus memiliki tujuan yang sama dengan rumusan kompetensinya. Baik, yang kedua dalam komponen penyusunan RPP yaitu ada KD. KD atau kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Kompetensi dasar berisi beberapa poin kemampuan yang harus dikuasai siswa dalam mata pelajaran tertentu, yang mana akan dijadikan acuan dalam menyusun indikator kompetensi dalam suatu mata pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar, terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Yang ketiga ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Yang keempat, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian tiga aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada materi. Materi adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang keenam ada metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kita mengajar, sedangkan model pembelajaran adalah rangkaian semua unsur, mulai dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Yang kedelapan ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan
penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ranah kognitif. Di dalam ranah kognitif terdapat C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis atau menganalisa, yang C5 mengevaluasi, C6 menerapkan. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang ranah kognitif tersebut. Yang pertama ada C1, mengingat. Pada jenjang ini, peserta didik ditekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kecenderungan dan urutan, klasifikasi dan kategori, kriteria, serta metodologi. Yang kedua C2, memahami. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu yang pertama translasi, kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk lain. Yang kedua interpretasi, kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga ekstrapolasi, kemampuan memperluas arti. C3, menerapkan. Menerapkan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Di jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. C4, menganalisa. Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Selanjutnya C5, sintesis. Di jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. C6, evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator. Yang pertama, indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional KKD yang dapat diukur. Yang ketiga, indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Yang terakhir atau keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, kebutuhan siswa, sekolah masyarakat, dan lingkungan. Rumusan tujuan pembelajaran. Di dalam rumusan tujuan pembelajaran yang ada yang pertama audience, yang kedua behavior, yang ketiga condition, yang keempat degree, yang biasanya kita singkat dengan ABCD. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran. Yang pertama di dalam kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru yang menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari, mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Di dalam kegiatan inti guru harus mengamati dan mengomunikasikan hasil. Yang terakhir dalam kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau belum dipahami, bisa video call saya nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.